Yang pertama kepada Prof. Evi yang sudah hadir di studio, tanggapannya tersendiri Bu mengenai adanya penemuan ini. Tanggapan saya ini suatu kabar baik, ya. Jadi ada suatu opportunity buat Indonesia, di mana kalau kita ingin menjadi raja baterai, ya, atau yang menguasai baterai, ini kita memang membutuhkan cadangan. Ya, cadangan itu membutuhkan mineral, critical mineral, diantaranya yang paling penting juga litium. Jadi sebelumnya kita mempunyai nikel. Oke? Nikel saja tidak cukup untuk baterai. Karena nikel itu memang digunakan untuk di katoda material, ya. Tapi di katoda material tersebut kita membutuhkan sumber energinya itu litium. Jadi tetap kita membutuhkan litium untuk membuat katoda. Jadi tentu saja penemuan daripada keberadaan litium di Beleduk ini merupakan suatu good news, oke? Ya, good news nih ya, karena bisa melengkapi. Tapi suatu opportunity ini akan menjadi challenging, menjadi tantangan buat Indonesia. Yaitu apa? Bisa tidak? Itu kan hanya baru reserve-nya, cadangannya, resource-nya baru ditemukan, ya. Jadi masih perlu tahapan untuk menjadikan dia itu, pertama harus dilakukan research, ya. Nanti mungkin lebih detail teknikalnya bisa oleh Bu Latifah, ya. Jadi yang ditemukan ini betul-betul harus dikaji lagi. Diulang lagi betul tidak di sekian area itu memang mengandung 1000 ppm litium. Nah, itu yang perlu, ya. Karena kalau kita hanya menemukan di beberapa tempat. Nah, yang kedua itu harus perlu proses teknologi. Supaya tadi lumpur yang mengandung litium tersebut harus ada teknologi yang memproses, ya, misalnya dilakukan dibuat pond, ya, kayak tempat pond itu kayak kolam, kemudian ada pemurnian dan sebagainya, satu proses sehingga nanti litium yang dihasilkan itu biasanya bentuknya litium karbonat, ya, litium karbonat atau litium hidroksida yang bisa digunakan menjadi raw material tadi untuk litium baterai. Berarti prosesnya dari tadi ditemukan brine water itu butuh diekstrak lagi. Jadi perlu proses teknologi. Jadi menurut saya ini challengingnya ini justru di bagaimana kita memproses tadi untuk menjadikan dia itu material yang bisa bermanfaat, material jadi baterai. Penemuan ini one thing, kita patut apresiasi, bangga, tapi bagaimana nih challenge ke depannya prosesnya ini? The same like nickel ore saja tidak cukup kalau dia belum jadi katoda. Nah, pas mau jadi katoda sampai prekursor nggak perlu litium. Kalau mau jadi katoda perlu litium. Nah, sekarang kan good news nih, bisa kita lengkapi. Jadi Indonesia bisa nanti dengan penemuan ini kalau sampai teknologi pembuatannya sudah sampai ujung bisa menjadi eksporter litium, ya, tapi bisa juga menjadi eksporter katoda, tapi bisa juga menjadi raja baterai, tapi proses tadi yang harus. Ibu, saya ingat karena bulan Juli lalu saya berbicara dengan Pak Luhut, ya. Jadi kita memang raja nikel gitu ya, dalam hal reserve kita luar biasa banyak, bauxit juga ada gitu ya dalam hal ini. Tapi litium itu dimiliki mostly adalah oleh Australia, gitu ya. Nah, penemuan ini kan tentunya tadi seperti Ibu sampaikan memberikan sedikit ya relief lah untuk Indonesia gitu ya. Tapi dalam hal ini tadi karena menyebut mengenai 1000 ppm, nah sebenarnya takaran dari litium yang bisa digunakan untuk menjadi bahan baku baterai itu seperti apa? Tentunya pemirsa CNN Indonesia pasti banyak yang awam mengenai hal ini. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya itu kan ppm itu part per million gitu ya. Jadi sebenarnya 1000 juga kecil. Tapi kalau dari sekian banyak, nah kita lihat cadangannya, ya, cukup tidak? Ekonomi tidak gitu ya, ekonomis tidak. Nah, karena kenapa? Ketika kita harus meningkatkan kadar tersebut dengan cara yaitu tadi dengan beberapa metode, bisa dengan pengeringan, dengan absorpsi, sehingga dia itu nanti konsentratnya betul-betul yang mengandung litium, ya. Kemudian karena dia itu sisanya lagi apa? Sisanya lagi itu bahan-bahan lain. Bahan pengotor lah, misalnya ada magnesium, strontium dan sebagainya. Kita harus pisahkan sehingga nanti yang kita harapkan nanti konsentratnya itu konsentrat betul-betul litium. Nah, tapi litium itu juga dia tidak bentuknya litium logam, tidak bisa seperti itu. Jadi kita perlu jadi makanya bentuknya bentuk karbonat, ya, bentuk hidroksida. Jadi memang perlu dicampur dengan material lain sehingga dia mengikat.
Ya, mengikat. Jadi bukan, kalau litium itu terlalu ringan itu dia bahkan kalau itu agak bahaya gitu, explode ya. Tapi dia tidak akan menjadi litium metalnya. Jadi kita menggabungkan, biasanya kalau dari brine itu dijadikanlah litium karbonat. Nah, caranya bagaimana ya? Nanti ada sodium karbonat ya bisa dimasukkan. Jadi sodium NaOH-nya keluar, litiumnya menjadi mengikat. Jadi itu tantangan yang supaya kita bisa menjadikannya. Nah, mengenai Australia ini kan berbeda ya. Jadi itu perlu waktu kita untuk memproses yang tadi brine, ya, Brine water ya, brine waternya. Tapi ketika sampai di yang Australia itu dia bentuknya batuan, spodumen. Jadi sumber litium itu berbeda-beda. Jadi spodumen pun setahu saya yang dari Australia itu kita akan mengimport batuannya dan akan diekstraksi dibuat di Indonesia gitu. Jadi pemrosesannya. I think most of technology are important. Indonesia ya mungkin paralel. Jadi jangan begini, baru kita menemukan ini tiba-tiba udahlah nggak usah kita import dari Australia, tidak tadi juga karena pertama juga. Australia memang sudah menjalankan dan dia sudah punya teknologinya. Jadi bersamaan gitu loh. Sambil Indonesia independen baru kita lepaskan. Baik, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagi dengan Prof. Evi. Sekarang saya masih ke Bu Latifah. Bu Latifah, silakan tanggapannya mengenai penemuan litium di Grobogan ini dan apakah sebenarnya kandungan litium ini juga banyak bisa ditemukan di daerah-daerah lain. Apakah ada potensi penemuan litium di daerah-daerah lain? Dari BRIN sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya isu litium ini memang riset yang cukup lama yang kami lakukan, Bu. Jadi memang di tahun 2017, alhamdulillah melalui dana Insinas ya, Kemendikbud dulu, kami melakukan proses tes ini, survei gitu ya, survei atas beberapa sampel brand gitu ya. Karena kita tahu daerah di Indonesia ini memang kaya akan cari geologi pegunungan, sehingga panas buminya juga tersebar di sepanjang Indonesia, sehingga kami mencoba pertama kali di Grobogan tadi, ya, di Grobogan, khususnya kami mengambil di Berdukuh gitu, dan kami mengambil di Berdukuh ini di tahun 2017, Mbak, di tahun 2017 ini, dan itu saya mengambil ini brand gitu ya, masih di permukaan gitu ya, masih di permukaan saya belum mengalami proses penguburan di bawah. Memang betul yang sudah disampaikan mungkin di SDM sebelumnya bahwa kami di permukaan ini melakukan kartisasi menghasilkan sekitar 100 sampai 225 ppm litium ya. Di daerah sana ada masyarakat yang mencoba memanfaatkan brand tersebut untuk digunakan sebagai garam. Garamnya ini biasanya dipakai untuk obat untuk ini ya, kesehatan gitu ya, misalkan gatal-gatal dan sebagainya. Pada saat proses pembuatan garam, saya mencoba mengambil air tuanya gitu, bitan dari brand water dihasilkan dari Berdukuh tersebut. Kemudian saya coba melakukan kartisasi, memang alhamdulillah kita mendapatkan data yang cukup lumayan bagus. Ternyata bisa kita dapatkan hampir sekitar 700 ppm litium. Ini masih di permukaan, Mbak. Kalau misalkan kita bisa melakukan penguburan sampai di dasarnya, ya, mungkin diharapkan kita bisa mendapatkan indikasi kadar litium yang lebih tinggi, ya. Mungkin SDM kemarin melakukan suatu riset terkait pemetaan di Berdukuh sampai 1000 ppm. Mungkin beliaunya mencoba mendeteksi sampai kedalaman tertentu. Kalau kami kemarin di tahun 2017, saya sampaikan sebelumnya sama SDM sebelumnya, kami mendapatkan indikasi sampai 700 ppm. Itu 700 ppm itu adalah air tua yang byproduct dari proses penggaraman masyarakat di sana gitu. Mereka tidak tahu bahwa ternyata air tua tersebut bermanfaat juga dan mengandung unsur yang cukup penting bagi kita semua, khususnya untuk isu nasional sekarang ini yang mobil listrik ya. Iya. Harapan menjadi raja baterai. Mengambil juga, Mbak. Ya. Iya, betul. Akhirnya saya juga mengambil sekitar Berdukuh, Cangkril, Sumurjono, daerah-daerah Grobogan seperti itu. Ternyata ada indikasi-indikasi. Kami mencoba juga mengambilnya di air permukaan gitu ya.
karena kami tidak saat itu mencoba mengindikasi apakah memang panas bumi di Indonesia ini memang juga mengandung litium, karena kita melihat struktur geologinya hampir sama dengan yang ada di Oke. Sili ya gitu. Baik. Akhirnya kita coba Oke. kita memang ada indikasi-indikasi yang cukup menarik gitu ya. Kalau Dari memang kita geothermal ya, eksplorasi Bu Latifah ya. bersama-sama orang tim geologi dan ya, betul. Oke, baik Bu Kemudian Latifah. di panas bumi di daerah kami sendiri. Ya. Ya. Baik Bu Latifah, silakan bisa dilanjutkan terlebih Iya, Mbak. dahulu yang mengenai potensinya di panas bumi, silakan. Kemudian kami karena pusat riset metalurgi ada di Serpong, akhirnya kami coba mendeteksi kembali panas bumi yang ada di daerah Bogor, gitu ya. Akhirnya kami mencoba di daerah Gunung Panjang, gitu ya, di Bogor, Ciseeng, ternyata ada indikasi sekitar 16 sampai 30 ppm. Kadar ini sangat berpengaruh dari musim, Mbak. Kalau musim kemarau mungkin kadarnya adalah tinggi, tapi debitnya berkurang karena memang di permukaan. Tapi kalau misalkan kadarnya rendah, itu biasanya kita temukan di musim kemarau. Jadi kita sesuaikan karena kami mengambilnya adalah di permukaan. Oke. Di samping juga kami mencoba melakukan indikasi di Lapindo dan sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Baik. Jadi mungkin Baik. ada semangat baru bagi Ada semangat baru dengan ditemukannya reserve ini dari